Lanjut belajar lisensi, kali ini saya akan mereview video dari YouTuber yang membicarakan mengenai lisensi Windows 10. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Udah? Oke, ya kita mulai. Oke, video kali ini yang akan kita review itu dari Alsofientech. Oke, kita mulai. Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama gue Alvin. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang Windows, lebih tepatnya seri-seri Windows apa aja yang ada di pasaran, dan juga kita bakalan coba nge-unboxing Windows 10 Pro yang ada di sebelah gue ini. Nah, kalau kita pingin beli Windows, biasanya kita beli seri Windows yang full package product atau FPP yang contohnya kayak ada di sebelah gue ini. Kalau kita beli Windows yang full package product, itu bisa kita pindahin misalkan dari komputer A ke komputer B ke komputer C, itu bebas terserah kita. Tapi yang pasti kita install ke satu komputer di satu waktu gitu. Misalkan gue punya komputer yang gue install Windows 10 Pro. Nah, tiba-tiba ini komputer rusak coy, dan gue pingin pindahin ke komputer yang baru gue beli. Itu bisa caranya pastiin ini komputer udah nggak nyala lagi, atau kita bersihin Windowsnya. Kalau udah, langsung aja kita install ke komputer baru kita, langsung kita aktivasi, selesai coy. Oke, that's good ya. FPP atau full package product ini memang boleh dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya dengan syarat dia harus di-uninstall, yang komputer sebelumnya harus di-uninstall, atau gimana cara aja itu sudah tidak aktif lagi ya. Dan ada bisa menginstall di komputer baru. Jadi dengan kata lain, hanya satu komputer di satu waktu yang aktif. Nah, selain dari FPP itu ada beberapa seri Windows lain yang ada di pasaran. Misalkan kalian beli laptop. Nah, kalau kalian beli laptop, itu kan biasanya kadang udah ada laptop yang terinstall Windows di dalamnya ya. Misalkan, gue beli laptop, nah di dalam laptop tersebut udah ada Windows 10 Pro. Jadi, pas gue beli itu gue bukan cuma dapat laptopnya, tapi gue dapat license dari Windows. Tapi kalau seri OM, itu udah tertanam di laptopnya. Jadi misalkan kita beli laptop yang udah ada Windows 10 Pro di dalamnya. Saat laptop ini rusak dan kita beli laptop lagi yang baru, dan kita beli laptop itu yang seri DOS, jadi belum terinstall Windows di dalamnya, kita nggak bisa mindahin license dari laptop A ke laptop B karena seri OM itu sudah terikat di hardware yang ada di laptop tersebut. Oke, good explanation di sini ya. OEM ya, dia itu secara lisensi terikat kepada laptop yang mana Anda melakukan pembelian ya. Jadi kalau misalkan laptop ini Anda melakukan pembelian, misalkan saya beli laptop ThinkPad ini ya. Laptop ThinkPad ini rusak, lisensinya hangus bersamaan dengan laptop ini. Dan kalau misalkan saya ada laptop baru yang pakai DOS gitu ya, saya mau pindah harddisknya, saya pindahin dan anggaplah bisa jalan ya, itu Windows-nya tidak tidak asli. Oke, jadinya. Oke, dengan kata lain, Windows yang sifatnya OEM itu tidak boleh dipindahkan dari satu komputer di mana dia beli ke komputer lainnya. Selain versi OM, biasanya ada juga seri Windows yang open license atau volume license yang biasanya dibeli oleh perusahaan. Dan ya istilahnya kayak beli borongan gitulah ya. Misalkan gue punya perusahaan, gue buat 100 custom PC. Nah, gue harus punya license 100 license Windows gitu. Misalkan kalau kita beli yang FPP kayak gini biasanya harganya lebih mahal, dan katanya kalau kita beli yang volume license itu harganya bisa jauh lebih murah gitu. Misalkan gue beli 100 atau 1000 license Windows, itu biasanya harganya lebih murah. Ya walaupun gue sendiri sih gue belum pernah ya. Sedikit bocoran ya, Windows OEM biasanya dia lebih murah ya. Tapi Windows yang sifatnya volume license dia memudahkan dalam hal aktivasi serial number, itu aja sih. Tapi kalau secara fungsional dia sama. Beli volume license tapi katanya itu jadi jauh lebih murah. Nah, kira-kira apa sih yang kita dapetin dari Windows 10 Pro yang versi full product kayak gini? Nah, ini konten utamanya. Langsung aja yuk kita coba unboxing Windows 10 Pro. Oke, ini adalah bagian depannya ya. Jadi kayak biasa aja bagian depannya kayak gini. Windows 10 Pro di sini ada Windows 10 Pro, ada tulisannya. Kalau Windows 10 Home nanti tulisannya Home. Di sebelah sini ada tulisan Windows 10 Pro, dan di belakang ada spesifikasi minimum untuk install Windows, dan juga di sebelah sini ada key featuresnya. Oke, sekarang coba kita buka Windows 10.
Tenet. Ungu doang coy. Ungu kayak gini doang, polos. Dan coba kita buka isinya apa ya. Teng. Nah, ini kuncinya coy. Dan ini di balik kertas ini itu ada kuncinya ya. Di mana ya? Nggak mungkin gua kasih tunjuk ke kalian juga ya. Soalnya kan yang mahal itu kuncinya coy. Jadi ya nggak mungkin lah ya kita tunjukin. False, dikit false ya. Yang mahal itu lisensinya, bukan kuncinya. Anda bisa beli kuncinya di mana saja. Lanjut ya. Nah, di sini kayak ada apa ya ini ya? Coba kita buka dulu. Teneng. Oh, ini ya penjelasan fitur tentang Windows lah ya. Tapi kayak keren gitu ya, kayak dibuat gimana gitu ya. Oke, ini dari sebelah sini coba. Dari sebelah sini juga ada Welcome to Windows dan Getting Started, dan kita dapat USB coy. Nah, ini USB entah kenapa kayak menurut gua ini gimana ya desain USB-nya gitu. Kan ini kelihatan kayak USB ya. Gua yakin kalian mikir si biru-biru ini bisa kita copot untuk jadi kita buka gitu flash disknya. Ternyata bukan coy. Ternyata ini flash disknya di sini coy. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Ini flash disknya gitu. Kalau kita lihat dari sini itu kayak bisa ditarik gitu ya untuk ngebuka. Ternyata bukan. Ternyata dari sini. Ini kayaknya yang desain gimana gitu ya, kayaknya aneh aja gitu. Tapi ya udahlah ya. Ini buat installnya ya, di dalamnya ada Windows 10 Pro yang pasti ya. Ya itu aja. Sekarang coba kita lihat dapat apa lagi sih di dalam sini. Ada buku panduannya nggak ya? Oh iya, dan ada pasti buku panduannya di dalam sini. Dan ini ada garansi terbatas, diimpor oleh Astrindo. Oke. Nah, ini yang lumayan penting ya. Importirnya. Kalau cuma ada beberapa distributor resmi di Indonesia yang tadi disebutkan. Astrindo itu salah satu distributor resmi ya. Kalau misalkan Anda mendapatkan distributor yang kayaknya bukan PT di Indonesia, bisa jadi itu adalah distributor BM. Oke? Beli ya. Ya udah itu doang kayaknya unboxingnya. Jadi kalau kita unboxing kita dapat ya kitab-kitab biasa, kotaknya, dan yang paling penting coy, kuncinya jangan sampai hilang lah ya. Oke, itu aja. Actually, yang jangan sampai hilang itu adalah boxnya, Pak. Ya, jangan sampai hilang tuh boxnya. Kenapa? Dia tidak perlihatkan di sini, ada coa di situ ya. Box dan coa itu dan beserta bukti pembeliannya itu adalah bukti kepemilikan lisensi Anda. Jangan sampai hilang boxnya. Dan sebenarnya ya, kalau kalian pengen beli Windows yang asli, kalau kalian cari di toko online itu banyak yang jual Windows yang harganya cuma 100 ribuan coy. Dan itu asli, dan itu bener-bener asli gitu ya. Walaupun di situ tertulis seri OM. Gue nggak ngerti gimana cara dia dapetinnya, tapi yang jelas itu asli coy. Nah, karena gue penasaran, gue coba beli dan ya memang asli sih. Emang itu Windows asli, tapi harganya kok bisa 100 ribu gitu ya. Gue bingung gimana cara dia dapetinnya gitu loh. Caranya adalah orang yang memiliki multiple activation key ya, misalkan dia beli Windows 1 unit atau misalkan 5 unit Windows 10 menggunakan volume license, itu actually dia mendapatkan sebuah key yang bisa diaktifasi anggaplah 50 kali atau 100 kali ya, dan Anda akan mendapatkan itu. Nah, biasanya modus yang terjadi adalah orang yang membeli volume license, sisa aktivasinya dia jual lagi gitu. Nah, key-nya asli apa enggak? Asli gitu. Tapi lisensinya Anda dapat apa enggak? Enggak. Anda kalau misalkan beli key di toko online itu ya, Anda mungkin bisa aktivasi Windows ya, tapi Anda tidak mendapatkan lisensinya. Dengan kata lain, Windows yang Anda pakai menggunakan key itu adalah bajakan. Ya. Tapi gue bingung aja gitu. Kalau menurut hukum Indonesia itu legal nggak sih? Gue nggak tahu masalah hukumnya itu gimana. Apakah itu legal ataukah itu ilegal gitu? Ilegal, oke? Karena yang diperjualbelikan semestinya adalah lisensi dari prinsipal ke customer, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau misalkan tadi Anda membeli key dari orang lain ya, itu adalah yang tadi saya bilang sebagai bajakan. Dengan kata lain, Anda menggunakan
bajakan. Dengan kata lain, ilegal. Mungkin kalau kalian jago di bidang hukum, mungkin kalian bisa tulis komentar. Sebenarnya kalau Windows yang 100 ribuan itu legal nggak sih? Tapi kalau secara asli atau enggak, itu asli coy, itu Windows asli. Jadi ya walaupun seri OM, kita install ke. Oke. Serial numbernya bisa diaktifasi. Yang dia sebut asli itulah maknanya adalah serial numbernya bisa diaktifasi, ya. Tapi kalau kita bicara mengenai lisensinya asli apa enggak, tidak asli atau bajakan. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian tahu apa bedanya Windows versi FPP dan juga Windows versi OM. Dan juga tadi kalian udah lihat kan unboxingnya, ternyata isinya ya gitu doang, kunci, USB, dan kitab-kitab yang nggak penting sih menurut gue lah ya. Dan itu juga USB-nya kalau kalian mau download online juga bisa sih kayaknya, nggak perlu. Betul, ya. Actually, Anda bisa download installernya online, ya. Anda mau install Windows-nya dari installer online atau menggunakan USB itu bisa, ya. Key-nya dari situ bisa. Tapi yang paling penting jangan sampai hilang box-nya. Oke, itu tadi video dari Also Fintech, ya. Overall dia bagus penjelasan mengenai perbedaan antara FPP, OEM, dan volume license. Dan kita bahkan bisa melihat bagaimana bentuk dari Windows FPP asli, ya. Nah, memang dia bilang bahwa isinya cuma seperti itu aja, kayak ada buku, ada flash disk, bahkan flash disknya pun kita bisa download secara online dan itu installer yang benar gitu ya. Key-nya cuma seperti selembar kartu itu. Tapi actually yang Anda jangan sampai hilang itu sebenarnya adalah box-nya, ya. Di dalam box itu atau di samping box itu ada sebuah coa. Nah, box dan coa itu jangan sampai hilang karena itu adalah bukti kepemilikan lisensi. Karena kalau misalkan box itu hilang, artinya lisensi Anda void. Gitu ya. Untuk sekarang itu dulu.